Iqamatul khilafah, bermula menegakkan khilafah, itu qadiyatul muslimina, tuntutannya orang muslim semua, al-masriyati, al-masriyatu, yang bangsa mendasar, fil alami, di dunia, ajma'a, yaitu semuanya alam. Penegakan khilafah merupakan kebutuhan kaum muslimin yang mendasar di seluruh dunia. Jadi di Palestina pun kebutuhannya bukan dikirimin Indomie sama selimut ya, dan obat-obatan, walaupun itu butuh, tetapi yang dibutuhkan banget adalah tegaknya khilafah, karena dengan itu Israel bisa diusir. Demikian juga di Suriah, di Indonesia juga. Di Indonesia itu kebutuhan pokoknya para jamaah, kebutuhan mendasar ya, itu bukan dibangunin masjid lagi, sekolah lagi, pesantren lagi, meskipun itu perlu. Tapi tanpa khilafah tuh masjid gak boleh ngajarin Islam yang sebenarnya ya. Nggak ada khilafah mah tetap Islam cuma jadi teori, boro-boro jadi rahmatan lil alamin, jadi rahmat buat Habib Rizik aja kagak bisa. Iya benar ya. Untuk ulama, untuk Habib, untuk Duriyah Rasul yang pejuang aja, Islam nggak bisa membuktikan rahmatnya. Kenapa? Karena khilafahnya nggak ada. Jadi teori doang. Bayangin keluar tapi bersyarat, kasihan insyaallah. Innal qadiyata, sesungguhnya kebutuhan al-masriyata yang mendasar lil muslimina, bagi kaum muslimin, fil alami, di seluruh alam, ajma'a, yaitu semuanya alam, itu ia bermula al-qadiyah, itu i'adatul hukmi, mengembalikan hukum, bima, dengan perkara yang anzala, yang telah menurunkan, aihu, akan ma, siapa Allahu Allah, antoriki iqamatil khilafati, dari jalan menegakkan khilafah, wa nasbi khalifatin, dan membaiat, mengangkat khalifah, lil muslimina, bagi kaum muslimin, yubaya'u, yang dibaiat siapa khalifah, alal amali, untuk mengamalkan, bi kitabillahi, dengan kitabullah, wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya Allah. Jadi sesungguhnya kebutuhan mendasar kaum muslimin di seluruh dunia, para jamaah, bukan memulihkan ekonomi seperti digembor-gemborkan banyak orang ya. Walaupun ekonomi perlu, tapi buat apa ekonomi diusahakan pulih tapi syariat Islamnya tidak tegak? Gak bakal pulih-pulih, tetap bakal krisis. Bukan insya Allah, demi Allah. Apa kebutuhan mendasar kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah mengembalikan hukum, agar berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quranul Karim. Caranya gimana? Tegakkan khilafah, tegakkan khalifah bagi kaum muslimin, yang nanti dibaiat, dia menjadi pemimpin, dibaiat, urus tuh rakyat, bi kitabillah wa sunnati rasulih, hukumnya pakai Al-Quran dan Sunnah. Kalau sekarang nih 2019, 2024, ya Allah, pemilu melulu ya, pemimpin disumpah gitu ya, buat memimpin negara, tapi tidak dengan kitabullah, tidak dengan sunnati Rasulullah, maka demi Allah, Allah tidak ridho. Makanya siapapun pemimpinnya, demi Allah pasti krisis terus ya. Karena itu jawabannya ini Pak, mau presidennya kiai, mau wakil presidennya kiai, mau penasehat presidennya Habib,
tapi hukum yang diterapkannya bukan kitabullah dan sunnah Rasulullah, percuma. Kata orang Cikampek, olok kejo. Olok kejo tuh boros biaya puluhan triliun. Yang sekarang ini 2024 katanya 125 triliun. Silakan cek di Google. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan konon katanya para pemimpin yang akan ngurus negara, tapi tidak pakai Quran dan Sunnah, maka tersesat. Kata Nabi apa? Taraktu fikum amrayni, ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, selama kalian berpegang dengan keduanya maka kalian tidak pernah akan tersesat. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalian menyelisihi Quran Sunnah, pasti kalian tersesat. Ini nisbat ke orang. Maka negara juga begitu. Kalau negara pengen tidak tersesat, terapkan Quran Sunnah. Kalau tidak menerapkan Quran Sunnah, pasti tersesat. Nabi yang bilang. Oleh karenanya maka sering disebutkan, sering diingatkan, kita itu bukan cuma butuh siapa yang mimpin, tapi butuh apa yang dijadikan hukum. Jelas Pak Jamaya?